Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas pendidikan kimia 21B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kimia unsur golongan utama yang mencakup alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Untuk anggota dari kelompok 9 ada saya sendiri yaitu Mutia Kamila dengan NIM 2103945. Kemudian ada rekan saya Nada Asri Chandrika dengan NIM 2103990. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai KI, KD, dan IPK, kemudian tujuan pembelajaran, alokasi waktu, peta konsep, dimensi pengetahuan, analisis materi, praktikum, ide kreatif dan media, miskonsepsi, dan kesulitan belajar. Langsung saja untuk poin KI, KD, dan IPK. Untuk KI 1 itu mengenai spiritual, KI 2 mengenai kognitif, KI 3 afektif, dan KI 4 mengenai psikomotorik. Kemudian untuk KD dan IPK. Untuk KD dari kimia unsur golongan utama itu pada KD 3.7 dan 4.7. Untuk 3.7-nya itu menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Untuk jenjangnya sendiri yaitu C4. Kemudian kami menurunkan IPK menjadi 4 IPK. Yang pertama itu 3.7.1 memerinci kelimpahan unsur-unsur golongan utama meliputi gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah dengan jenjang C4. Kemudian 3.7.2 menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur golongan utama yang mencakup gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah dengan jenjang C4. Kemudian 3.7.3 memerinci manfaat unsur-unsur golongan utama yang meliputi gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Kemudian yang keempat, 3.7.4, yaitu menguraikan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah dengan jenjang C4. Untuk KD4, yaitu 4.7, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi halogen, alkali, dan alkali tanah. Untuk jenjangnya itu P3. Kemudian kami menurunkan menjadi 3 IPK. Yang pertama itu 4.7.1 melakukan penelusuran mengenai sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi halogen, alkali, dan alkali tanah dengan jenjang P3. Kemudian 4.7.2 menyimpulkan data hasil penelusuran sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi halogen, alkali, dan alkali tanah dengan jenjang P3. Dan yang terakhir yaitu 4.7.3 mengkomunikasikan data hasil penelusuran sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi halogen, alkali, dan alkali tanah dengan jenjang P3. Untuk poin tujuan pembelajaran akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan konsep, serta metode ekspositori dan diskusi, diharapkan siswa dapat memerinci kelimpahan, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia, memerinci manfaat, dan menguraikan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama meliputi gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, serta peserta didik dapat melakukan penelusuran, menyimpulkan hasil penelusuran, dan mengkomunikasikan hasil penelusuran mengenai sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama meliputi halogen, alkali, dan alkali tanah dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaborasi. Untuk poin selanjutnya, mengenai alokasi waktu yang akan dibahas oleh rekan saya. Untuk poin alokasi waktu, di sini kami membuat rincian minggu efektif yang diturunkan dari kalender pendidikan Jawa Barat.
Di sini ada, jumlah minggu efektif untuk semester genap atau semester 2 dari bulan Januari hingga bulan Juni. Di sini kami mendapatkan sebanyak 14 minggu, efektif, sehingga kami mendapatkan total jam efektifnya itu ada 56 jam pelajaran. Untuk materi kimia unsur golongan utama ini kami mengambil, 3 kali 4 JP, di mana 1 JP-nya itu 45 menit. Nah, berikut ini merupakan, pembagian jam pelajaran berdasarkan setiap IPK-nya gitu. Untuk IPK 3.7.1, sebanyak 1 JP, 3.7.2 sebanyak 2 JP, 3.7.3 sebanyak 2 JP, 3.7.4 sebanyak 3 JP. Kemudian untuk KD4-nya yaitu 4.7.1 sebanyak 1 JP, 4.7.2 sebanyak 1 JP, dan 4.7.3 sebanyak 2 JP. Untuk poin peta konsep akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk poin peta konsep, dalam KD ini, materi inti yaitu mengenai kimia unsur golongan utama. Nah, kimia unsur golongan utama ini terdiri dari golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Nah, golongan alkali ini terdiri dari unsur-unsur alkali. Golongan alkali tanah terdiri dari unsur-unsur alkali tanah. Golongan halogen terdiri dari unsur-unsur halogen, dan golongan gas mulia terdiri dari unsur-unsur gas mulia. Unsur-unsur golongan utama ini membahas mengenai kelimpahan, sifat fisika, sifat kimia, manfaat, dan proses pembuatan. Untuk poin selanjutnya, mengenai dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pengetahuan. Yang pertama itu mengenai dimensi faktual. Di sini kami juga sudah menyertakan beberapa gambar atau fenomena gitu ya, di mana pada, gambar-gambar ini merupakan kegunaan atau pemanfaatan golongan-golongan, utama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambar yang pertama itu merupakan pemanfaatan dari golongan alkali, di mana, litium digunakan pada baterai smartphone atau handphone gitu. Kemudian pada gambar yang kedua merupakan pemanfaatan dari golongan alkali dan alkali tanah dalam pembuatan petasan atau kembang api sehingga, menghasilkan warna nyala yang berbeda-beda. Kemudian pada gambar yang ketiga yaitu pemanfaatan dari golongan alkali dan halogen, di mana dalam pembuatan garam dapur membutuhkan natrium dan juga klor. Untuk yang kedua mengenai dimensi konseptual. Nah, dimensi konseptual ini, lebih kepada materi atau konsep-konsep, eee, kimia unsur golongan utama itu sendiri. Nah, pada PPT kali ini kami hanya memasukkan, sedikit saja gitu bagian dari, materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai sifat fisika, titik leleh dan titik didih. Mungkin untuk konsep atau materi yang lebih lengkap, dapat dilihat dalam PPT materi yang kami buat. Kemudian ada dimensi prosedural. Nah, dimensi prosedural ini kami memilih pembuatan klorida dengan cara elektrolisis leburan NaCl, di mana untuk alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya dapat dilihat pada layar atau dapat dilihat videonya gitu di PPT yang akan kami sertakan nanti. Kemudian ada dimensi metakognitif, di mana siswa itu mampu menerapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk memudahkannya dalam memahami konsep-konsep pada materi kimia unsur golongan utama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin analisis materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi prasyaratnya ini terdiri dari konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia yang digunakan pada materi sifat fisika dari unsur-unsur golongan utama ini sendiri. Lalu ada sel elektrolisis yang digunakan pada proses pembuatan dari unsur-unsur golongan utama. Lalu persamaan reaksi yang digunakan pada reaksi pada sifat kimia dari unsur-unsur golongan utama.
Untuk selanjutnya, materi intinya berdasarkan buku sumber yaitu Witten, terdapat daftar isi mengenai unsur-unsur golongan utama. Nah, berdasarkan IPK dan buku sumber yang dijadikan materi inti adalah pertama, kelimpahan unsur-unsur golongan utama, lalu kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama, lalu manfaat atau kegunaan unsur-unsur golongan utama, dan yang terakhir proses pembuatan unsur-unsur golongan utama yang meliputi alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Lalu untuk materi pengayaannya, nah, dengan mempelajari kimia unsur golongan utama, dapat menambah wawasan siswa mengenai manfaat dari unsur atau senyawa yang terbentuk oleh unsur-unsur golongan utama yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Nah, salah satu contohnya yaitu HF anhidrat pekat dianggap sebagai asam super dengan reaksi sebagai berikut. Nah, HF anhidrat pekat ini digunakan di beberapa penyulingan minyak bumi untuk mengubah alkena dan isobutana menjadi hidrokarbon bercabang dengan berat molekul lebih tinggi yang memiliki nilai oktan lebih tinggi untuk bensin. Lalu yang kedua itu ada PVC atau polyvinyl chloride, yaitu sejenis plastik yang banyak digunakan dalam berbagai produk seperti pipa air. Nah, PVC ini terbuat dari polimer termoplastik yang mengandung klorin dan bahan baku utamanya adalah monomer vinyl klorida yang diproduksi melalui polimerisasi. Untuk poin selanjutnya, yaitu mengenai praktikum yang akan dibahas oleh rekan saya. Nah, untuk praktikum yang sering dilakukan di lab sekolah gitu, serta melihat dari aspek alat dan bahan yang mudah diketemui, praktikum pada kimia unsur yang sering dilakukan itu mengenai uji nyala logam gitu. Untuk alat bahan dan langkah kerjanya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk poin selanjutnya mengenai ide kreatif dan media yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk ide kreatif yang dapat dilakukan, yaitu pembuatan game make a match, yaitu kartu-kartu yang berisi soal dan kartu lainnya berisi jawabannya. Nah, di mana nanti siswa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok soal dan kelompok jawabannya. Lalu masing-masing siswa itu mencari pasangannya untuk menjawab dari soal-soal yang terdapat pada kelompok soal. Nah, keunggulan dari teknik ini adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep dalam suasana yang menyenangkan. Nah, permainan make a match ini pertama kali dikembangkan oleh Lorna Karen pada tahun 1994. Lalu untuk poin selanjutnya, mengenai media yang akan dibahas oleh rekan saya. Untuk media yang kedua yaitu mengenai laboratorium virtual. Nah, di sini tuh ada pengembangan media berupa virtual lab gitu ya, kimia unsur golongan utama yang di dalamnya itu meliputi kelimpahan dan manfaat unsur-unsur golongan utama, serta adanya praktikum dalam menentukan sifat kimia dan sifat fisikanya. Nah, selain itu juga ada proses pembuatan unsur-unsur golongan utama yang nantinya itu akan melibatkan siswa dalam proses pembuatannya gitu. Jadi tidak hanya berupa tayangan video. Nah, namun kelompok kami masih belum menemukan website mengenai virtual lab yang bisa diuji cobakan gitu. Jadi hanya menemukan mengenai artikel-artikel dari pengembangan media ini saja. Untuk media selanjutnya seperti biasa ada berupa tayangan video yang dapat dilihat dari YouTube atau mungkin nanti gurunya yang dapat membuat media tersebut atau tayangan tersebut. Nah, untuk media selanjutnya yaitu membuat singkatan-singkatan nama unsur sesuai golongan karena cara ini memudahkan siswa untuk mengingat nama-nama unsur. Nah, selain itu, dengan membuat lirik lagu mengenai kelimpahan, manfaat, sifat fisika dan kimia, serta proses pembuatan sesuai golongan. Hal ini dikarenakan lirik dari sebuah nada akan cenderung lebih mudah dan bertahan lebih lama dalam ingatan. Nah, untuk contoh lagu yang dapat kami berikan mungkin sebagai berikut. Mungkin Renada bisa membantu saya untuk mencontohkan gitu ya. Ya, baik.
mungkin, untuk media pembelajarannya, hanya sekian. Kemudian poin selanjutnya mengenai miskonsepsi yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini itu kami kesulitan dalam mencari, miskonsepsi pada materi kimia unsur golongan utama. Karena mengingat, materi ini itu kebanyakannya itu dilewat gitu di beberapa sekolah gitu, berdasarkan dari pengalaman kami sendiri ataupun dari pengalaman teman-teman kami gitu. Ataupun jika ada yang membahas hanya, eee, bukan dilewat, hanya diberikan tugas gitu berupa, membuat resum atau rangkumannya saja gitu. Jadi tidak dijelaskan secara terperinci oleh guru-gurunya. Nah, hal ini tuh menyebabkan, sedikitnya gitu penelitian mengenai miskonsepsi pada materi ini. Nah, di sini saya hanya mengambil satu saja yang menurut kelompok 9 ini, berkaitan gitu ya dan cocok pada materi ini. Untuk miskonsepsinya itu, unsur-unsur memiliki kemiripan berdasarkan sifat fisika yang dilihat dari, jenis logam dan non-logamnya saja. Nah, hal ini itu disebabkan karena siswa beranggapan bahwa sifat fisika yang menyebabkan adanya kemiripan tersebut hanya dilihat dari sifat logam dan non-logam. Mohon maaf, dilanjutkan. Untuk konsep sebenarnya itu, bahwa pengelompokan, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat pada golongan yang sama itu dapat dilihat dari beberapa hal. Salah satunya itu ada jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, dan, kereaktifannya. Nah, untuk, upaya dalam mencegah atau meminimalisir miskonsepsi ini itu dapat diatasi dengan guru yang memberikan tayangan video berupa animasi atau demonstrasi, eee, yang menunjukkan sifat-sifat dari golongan yang sama gitu. Salah satunya itu dari kereaktifan unsur pada golongannya. Misalnya itu kereaktifan Na dengan Li, ataupun kereaktifan Mg dengan Cl, ataupun, unsur-unsur yang lainnya. Nah, untuk kesulitan belajar akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk poin kesulitan belajar, mohon maaf Muti bisa di-next. Nah, sesuai dengan pemaparan yang Muti tadi katakan, yaitu bahwa pada materi ini belum ada, penelitian yang berfokus pada unsur golongan utama. Nah, oleh karena itu kelompok kami mengambil kesulitan belajar yang berhubungan dengan materi inti dan materi prasyaratnya. Yang pertama, yaitu menentukan konfigurasi elektron. Nah, penyebab dari kesulitan menentukan konfigurasi elektron ini yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam penulisan urutan subkulit, diagram, dan urutan tingkat energi orbital. Upaya yang dapat diberikan yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan visualisasi dan keterlibatan aktif siswa. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan bantuan media bongkar pasang konfigurasi elektron. Nah, untuk kesulitan yang kedua yaitu menentukan hubungan antara letak unsur dengan sifat unsur pada sistem periodik unsur. Nah, penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam konsep kecenderungan sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, upaya yang dapat diberikan yaitu guru memotivasi siswa untuk membuat akrostik atau singkatan-singkatan kecenderungan sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Lalu untuk kesulitan selanjutnya, yaitu menjelaskan sifat-sifat senyawa yang memiliki ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Penyebabnya ini karena siswa mengalami miskonsepsi pada subkonsep sifat-sifat senyawa. Nah, upaya yang dapat diberikan yaitu guru hendaknya memberikan penekanan konsep mengenai hubungan interaksi antar partikel dengan sifat senyawa yang terbentuk. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai daftar pustaka. Nah, kelompok kami menggunakan
sumber-sumber sebagai berikut. Mungkin sekian pemaparan yang dapat, kelompok 9 sampaikan gitu. Kami menyadari dalam pembuatan PPT ini masih banyak kekurangan. Nah, maka dari itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pada PPT kami dan PPT selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.